Lalu Pak, kalau menurut saya, Bapak ini adalah seorang sosok pemimpin yang dekat dengan bawahannya dan juga sosok pemimpin khususnya di dunia akademis yang dekat dengan mahasiswa, Pak. Seberapa penting sih, Pak, pemimpin itu membangun kedekatan dengan orang-orang yang dipimpinnya? Ya, oke. Jadi menurut saya percaya dengan teamwork. Hmm, Ya, ada peribahasa kuno ya yang mengatakan if you want to walk fast, kalau kita ingin berjalan cepat, walk alone, berjalanlah sendiri. But if you want to walk far, kalau kita ingin berjalan jauh, walk together gitu. hmm, Nah, saya kira teamwork kan menjadi sangat penting gitu. Nah, saya kira teamwork ya, with teamwork everyone achieve more. Juga tim. Tim itu kan everyone working together achieve more gitu kan. Together everyone achieve more. Tim kan gitu ya. Nah, saya kira kalau kita bisa bersama-sama dalam sebuah organisasi itu kan ada yang harus berpikir strategik, harus berpikir taktikal dan operasional ya. Jadi kalau ada hubungan antara level strategik, operasional dan juga taktikal itu akan menjadi lebih mudah ya hidup ini dalam menjalankan organisasi menuju apa yang disebut dengan high performing organization. baik. High performing organization. Nah, ini yang kita impikan ya kepada semuanya. Saya kira para aktivis organisasi dan juga manager dan juga leaders dan juga directors, everyone ya would like to have higher performing organization. Baik, baik, Pak. Nah, kita tahu, Pak, makin ke sini kita di zaman yang dulu pekerjaan yang masih relevan sekarang udah nggak relevan. That's right. Yeah. Banyak pekerjaan baru hadir, konten-konten kreator berhadiran gitu, adanya YouTube, bahkan mereka bisa menghasilkan uang dari rumah saja, ada yang fitnah juga tetangga ini ngepet dan lain sebagainya gitu, Pak. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin di institusi pendidikan merespon ini semua, Pak? Ya, jadi itu yang dinamakan future skills. Hmm, Ya, jadi yang sekarang mapan belum tentu lusa akan mapan. Sekarang mapan, lusa bisa tergerus kan gitu ya. Karena itu tadi bahwa kita perlu menjadi agile learners, ya pembelajar yang ramping. Saya pun harus juga menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Jadi life learning, lifelong learning gitu ya. Jadi kita harus menjadi pembelajar sepanjang hidup. Nah, memang menjawab persoalan seperti ini tidak mudah, Mas Majid ya. Jadi dalam mengatasi future skills itu banyak sekali kerangka-kerangka pendidikan yang dinasihatkan atau dapat kita ikuti. Salah satunya disebut dengan framework 21st century skills. apa tuh, Pak? Abad keahlian pembelajaran abad 21. Wih. 21st century skills. Jadi keahlian abad 21 itu dibagi menjadi 3 kategori. Ya. Baik. Yang pertama disebut dengan learning skills. Yang kedua disebut dengan literasi skills. Yang ketiga disebut dengan life skills. Jadi learning skill itu apa? Yang seringkali kita sebut learning skill itu yang seringkali kita sebut yang tadi 4C tadi. 4C. 1, creativity. Kedua, critical thinking skills, ya. Yang ketiga collaboration, keempat communication. Nah, itu disebut dengan learning skills. Harus ditambah dengan yang disebut dengan literasi skills. Literasi skills itu misalnya ya bagaimana kita menguasai informasi. Ya. Bagaimana kita menguasai teknologi, bagaimana kita menguasai media. Jadi literasi itu bisa media, ya bisa information, and juga bisa teknologi. Jadi kalau teknologinya berubah kan kita juga harus berubah kan, yang diajarkan juga harus berubah, gitu kan ya. Nah lalu kemudian yang terakhir ya kategorinya adalah life skill. Ya life skill itu adalah bagaimana sumber daya manusia itu bisa flexibility, lalu tadi memiliki sifat kepemimpinan atau leaderships, lalu kemudian harus memiliki sifat yang disebut dengan bagaimana terus berorientasi kepada productivity dan juga inovatif, lalu kemudian harus social skill-nya itu ya
Jadi empati dan lain sebagainya harus pupuk ya terus gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin disingkat-singkat aja 5 if gitu ya. 5 if. Satu, bagaimana supaya progresif SDM itu ya. Harus proaktif gitu ya. Lalu inovatif, kemudian produktif. Dan yang terakhir mungkin harus remuneratif. Jadi supaya kalau SDM kita selalu berubah, mudah-mudahan remuneratif penghasilannya juga terus lumintu. Kalau kemudian ada pergantian teknologi dan lain sebagainya, kita bukan merupakan orang yang akan di PHK kan gitu misalnya. Benar. Baik Pak. Lalu Pak, mungkin saya di sini akan bahas terkait dengan integritas kali ya Pak. Integrity ya. Karena itu penting sekali saya rasa sebagai seorang pemimpin, selain tadi skill-skill yang sudah disebutkan. Nah, bagi Bapak, seorang pemimpin itu seberapa penting Pak mempunyai integritas Pak? Ya, integrity itu kan kejujuran ya. Dan saya kira ada salah satu hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa adab dulu baru ilmu. Ya, adab dulu baru ilmu. Betul nggak? Benar. Adab itu apa? Kejujuran. Adab itu apa? Integrity. Adab itu apa? Komitmen. Jadi menurut saya integrity adalah merupakan salah satu keniscayaan untuk menjadi SDM unggul dan juga berdaya saing di era global nanti. Baik Pak. Tadi Pak, Arif tadi juga gitu kan? Yang komponen Arif tadi kan? Oh iya benar. I-nya integrity kan ya? Iya benar. Sudah include. Nah singkatannya gak perlu buat singkatan-singkatan lain, langsung dari nama Bapak sendiri ya Pak. Betul. Baik Pak. Lalu Pak, terkait dengan objek dari yang Bapak pimpin, yaitu adalah mahasiswa Pak. Bagaimana Bapak mensupport nih mahasiswa yang punya keinginan lebih untuk menjadi lebih berprestasi di masa seperti ini Pak? Bapak pernah nggak ada kisah mensupport mahasiswa dan lain sebagainya? Ya, jadi dulu banyak orang yang pesimis ya, apakah pembelajaran online itu akan mampu mencapai learning outcome yang diharapkan gitu ya. Tapi banyak sekali contoh-contoh yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, saya mengawal teman-teman dari manajemen informatika di sekolah vokasi ini. Kemudian kami bersama-sama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, itu mereka ingin mengkampanyekan diversifikasi pangan non beras gitu ya. Lalu kemudian saya sampaikan kepada Kepala BKP ya, kemudian saya juga merupakan anggota daripada tim ketahanan pangan. Saya sampaikan kalau kita mau mempromosikan diversifikasi pangan kepada orang dewasa, tentu medium of delivery-nya berbeda kalau dengan para mahasiswa atau generasi muda. Ya sekarang ini kalau generasi muda mestinya promosinya harus dilakukan dengan TikTok, dengan media sosial, dengan gaya anak-anak muda kan gitu kan. Dan ternyata betul kami diberikan tidak banyak sih 80 juta ya. Kemudian kami orkestrasikan 80 juta itu digunakan untuk subsidi pulsa para mahasiswa. Lalu kemudian Kementerian Pertanian menjelaskan apa itu ketahanan pangan dan juga diversifikasi pangan. Dan akhirnya hampir 200 TikTok itu yang dihasilkan. Wow. Ada satu TikTok yang pengunjungnya 1 juta. Wow. Itu menggerakkan teman-teman dari mahasiswa atau gimana Pak untuk ikut campaign itu? Kebetulan yang saya lihat yang 1 juta itu saya nggak suka. Nggak suka sama videonya? Tapi dia banyak yang nonton? Banyak yang nonton, karena yang nonton kan generasi muda. Oh. Jadi bahasanya bahasa gaul gitu, yang aku nggak ngerti, yang saya nggak ngerti gitu. Baik. Kan bener kan? Iya, kalau iya. saya harusnya mungkin, kalau saya generation X ya, mungkin berbeda. Karena itu mereka sadar bahwa memang kalau untuk melakukan kampanye harus audiensnya segmennya apa kan gitu. Yes. Contoh yang kedua juga dengan teman-teman manajemen informatika dengan Tekkom ya. Itu juga sama. Dalam masa pandemi mereka belum pernah kuliah, lalu sudah mempublish 39 e-book. Wow. Electronic book. Jadi sama-sama dengan peneliti PP2TP gitu. Lalu kemudian dibuatkan e-book, lalu dibuatkan infografiknya, lalu bukunya dibuat sedemikian rupa ilustratif gitu, tidak hanya membaca teks. Dan dipublish itu 39 buku. Kan luar biasa. Wow. Nah, kemudian saya lihat
para mahasiswa sekarang juga lebih kreatif ya. Misalnya saya selalu bersama mereka, misalnya kalau ada pameran galeri foto hasil daripada project based learning mereka dipamerkan melalui virtual ya, itu luar biasa pengunjungnya juga. Lalu kemudian mereka juga menyelenggarakan pameran-pameran virtual tentang foto untuk berbagai event ya, ada yang beverage food foto, ada yang traveling foto, ada yang kemudian juga natural green sustainability. Itu luar biasa, saya menikmati betul gitu. Dan juga mereka juga tetap menyelenggarakan dengan wali kota dan juga Pak Rektor ya, itu Culture Week. Dan itu mengundang artis-artis terkenal ya, kayak siapa tuh yang yang cat bukan chat itu cat ada saya tidak mau naik ojek nanti becek. Cinta Laura Cinta Laura gitu. Oh, diundang tuh Pak gitu. Ya. Nah jadi menurut saya kalau anak-anak muda ya didampingi ya, lalu kemudian difasilitasi, saya kira there will be wonderful ya outcomes gitu for their studies gitu. Sepakat Pak. Ya. Tadi Pak ngomong-ngomong tentang Cinta Laura nih Pak. Cinta Laura kan artis. Dia influence. Setahu saya di sekolah vokasi lulusan dari Columbia University. Yes, kan? Of course. Setahu saya Pak di sekolah vokasi ini banyak selebgrannya Pak. Itu secara murni ya Pak, nggak pakai kita interupsi apa dan lain sebagainya. Banyak nih teman-teman dari sekolah vokasi yang konten kreator, selebgram dan lain sebagainya. Kira-kira Pak, Bapak ada dukungan apa nih Pak untuk mereka? Karena kalau menurut saya di tengah-tengah bentukan ekonomi yang kita menyebutnya attention economic ya, sekarang yang dilihat ya influencer dan lain sebagainya, orang lebih percaya mereka. Kira-kira Pak, Bapak ada nggak dukungan untuk teman-teman kita nih yang mau berkreasi di dunia digital dan lain sebagainya? Ya, kalau saya tugasnya kan tadi sebagai pemimpin kan kita memfasilitasi. Ini adalah fasilitas untuk content creator. Studio podcast gitu, yang pertama. Yang pertama artinya yang kedua dong. Yang kedua sebentar lagi. Kita lihat nanti. Lebih bagus dari ini. Lebih bagus, ini aja udah bagus Pak. Yang ketiga kami punya dubbing room. Jadi kalau untuk kemudian kita bikin konten, lalu kemudian supaya suaranya bisa lebih bagus, kan butuh dubbing room kan? Benar. Nah lalu kemudian sekarang ini kan kita semua mata kuliah kan disampaikan melalui online ya. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Lalu kemudian harus membuat konten video, audio. Nah, untuk mengecek apakah videonya itu bagus, untuk audionya ataupun gambarnya, kami punya Minitator. Minitator. Ya, Minitator di Gunung Gede. Dan kemudian untuk menyampaikan bahan mata kuliah, ya kami selain memiliki LMS, Learning Management System, yang disebut dengan EVIETA. EVIETA itu singkatan, ya e-learning for vocational Education and Training Acceleration. Mantap. EVIETA. EVIETA. Bukan Evita Don't Cry Argentina ya, tapi namanya juga bagus kan. Iya. Jadi supaya nama itu bagus, supaya kita rajin menyambangi EVIETA. Mau kemana? Mau ketemu EVIETA. EVIETA. Jadi e-learning ya for vocational education and training acceleration. Gitu. Mantap. Nah, yang lain adalah bahwa yang kami lakukan selain memperkuat LMS, kontennya sendiri harus betul-betul bagus. Sebagai contoh, kami bekerja sama dengan salah satu startup namanya Sekolahmu. Dan salah satu modul yang kami tawarkan itu dikaitkan dengan peserta yang mengikuti kartu prakerja. Wah, modul itu dikunjungi oleh berapa orang? Diikuti oleh berapa orang? 80.000 peserta. Wow. Dan itu merupakan income generating activities bagi kami yang luar biasa. Itu jadi salah satu pemasukan juga Pak? Nah, ini salah satu dari situ? Hasil dari situ. Wow. Nanti yang podcast yang kedua juga dari situ. Jadi kalau misalkan kita jadi pemimpin itu kita harus kreatif ya Pak? Jangan ngomong kita nggak bisa buat sesuatu karena nggak ada dana dong. Nggak, saya kira gini, karena memang dulu waktu saya ditugaskan memimpin sekolah bisnis, itu kan kami dimintakan untuk mencari uang sendiri gitu ya. Karena dulu barangkali sekolah vokasi dan sekolah bisnis itu semacam strategic business unit gitu. USS ya, unit swakelola khusus gitu.
unit swakelola khusus gitu ya. Jadi SBU. Jadi selain dari UKT kita harus memiliki sumber-sumber pendapatan dari tempat lain, yaitu dari konsultasi dengan industri, lalu kemudian dengan hibah ya dan lain sebagainya. Jadi kami waktu di SVIPB alhamdulillah ada teman yang membantu misalnya pendirian Entrepreneur Teaching Center itu 2 miliar gitu ya. Lalu kemudian untuk membangun tadi TEVA Teaching Factories di Sukabumi kami mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 miliar di situ. Wow. Jadi menurut saya harus to be more entrepreneurial leaders gitu kalian. Yes. Kira-kira demikian. Dan itu impactful banget, Pak. Ya, impactful. Karena itu nanti para mahasiswa betul-betul bisa mendalami dan menguasai state of the art keilmuan tadi kan gitu kan. Jadi kalau dia bekerja sudah langsung sesuai dengan kebutuhan industri sehingga industri tidak lagi menyekolahkan dia, tidak lagi memberikan pelatihan dia kan gitu ya, kira-kira demikian. Baik. Tadi Pak terkait dengan kolaborasi dengan sekolahmu ya. Bang Bener pasti pernah lihat tuh videonya yang nonton hampir tadi sekitar 80.000 ya. Sedangkan kalau kita tahu setiap angkatannya sekolah vokasi cuma 6.000-an kalau nggak salah ya Pak. Enggak, besar itu yang mengikuti kartu prakerja itu. Jadi manfaatnya tuh bisa meluas kan, ya Pak? Bahwa sekolahmu juga harus bersaing kan dengan Ruang Guru, dengan Lazada, dengan juga startup yang lain kan. Jadi sekolahmu pun harus bersaing. Jadi kalau modulnya itu tidak sesuai dengan harapan daripada para peserta kartu prakerja, nggak akan ditonton. Sedangkan yang nonton banyak. Kan harus dikurasi dulu. Benar. Ada kurasi itu PMU-nya ya, Project Management Unit-nya atau PMO-nya itu menyeleksi dulu, lalu kemudian juga bahwa kontennya harus dikurasi ya supaya sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga learning outcome-nya juga harus dikurasi. Jadi namanya demand driven curriculum gitu. Jadi para dosen di sini sudah berlatih ya untuk supaya konten pembelajarannya itu memang betul-betul yang dibutuhkan oleh industri. Yang demand driven kurikulum tadi. Iya Pak. Ini juga terkait dengan yang sekarang lagi rame ini Pak, Kampus Merdeka ya Pak. Kampus Merdeka Belajar. Iya, karena ya tadi saya meng-highlight Merdeka Belajar. Artinya setiap orang tuh punya cara belajarnya masing-masing gitu ya Pak. Termasuk dengan konten ini kalau menurut saya sebagai seorang Gen Z ya kita jadi bisa memilih mana yang mau kita pelajarin Pak. Dan itu sangat-sangat impactful sih Pak. Oh jadi kamu udah Gen Z ya, tidak lagi millennials ya? Gen Z tuh 97 Gen Z kayaknya Pak. Oke lah ya, millennials and also Gen Z. Iya. Yeah. Nah jadi memang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Belajar ini merupakan model ya di mana para mahasiswa itu diberi kesempatan lebih luas. Baik. Tadi Mas Majid tadi kan menyampaikan pentingnya mahasiswa memiliki exposure internasional. Yes. Nah, kalau Kampus Merdeka Belajar ini, Mas Menteri ingin agar para mahasiswa itu punya industrial exposure. Industrial exposures. Jadi selain di kampus, ya, jangan kemudian tidak mengenal kehidupan di luar kampus. Kalau menurut saya untuk IPB hal ini bukan hal yang baru ya. Justru malah memberikan keuntungan buat mahasiswa. Ya, jadi nanti mengabdi pada masyarakat yang selama ini kita kerjakan sebagai ekstrakurikuler nanti bisa diberikan SKS kan? Ya. Dan anak-anak IPB kan menurut saya pembelajaran di IPB ini menurut saya sudah kampus merdeka dan merdeka belajar karena kalian itu kan sudah mengenal minor major kan? Minor major itu adalah merupakan ya miniatur daripada kampus merdeka. Iya, kita belajar kita merdeka dalam memilih kita mau belajar apa nih selain bidang yang kita tekuni. Apalagi kan Pak Rektor di awal kepemimpinannya sudah mengenalkan K20 ya, kurikulum 2020. Ya, jadi sekarang bukan lagi kurikulum 2014 tapi kurikulum 2020. Intinya sama. Persis dengan Merdeka Belajar. Kan tuh Pak Rektor di depan Pak Presiden Jokowi itu waktu itu mengatakan kayak tumbuh oleh tutup gitu. Jadi pas banget nih. Pas banget gitu. Apa yang saya rencanakan disupport di nasional gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya misalnya para mahasiswa untuk
bekerja di lapangan gitu ya, lalu kemudian juga bekerja magang di industri, lalu kemudian mengabdi ya, mahasiswa mengabdi, mahasiswa mengajar. Itu kan salah satu bagian daripada Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Oke, perbincangan kita terkait dengan kampus Merdeka tadi Pak, sepertinya akan menutup podcast kita kali ini Pak. Nah sebelum ditutup Pak, boleh Pak closing statement kepada teman-teman yang mendengarkan Pak, silakan Pak. Oke, baik, ke para pemirsa yang saya cintai, sebagai penutup, saya teringat ya, saya dulu masuk IPB waktu di TPB ya, tingkat persiapan bersama, atau sekarang disebut dengan PPKU, yaitu saya belajar biologi. Ya, saya dulu berpikir ngapain saya jadi ekonom kok juga belajar biologi, fisika, dan juga ilmu-ilmu dasar. Tapi ternyata setelah saya berkarir gitu ya, bahwa saya sebagai ekonom mengetahui produk yang saya pelajari ya, terutama produk-produk andalan pertanian itu sangat membantu. Dan juga PPKU itu sangat membantu kita untuk berpikir secara sistem, sangat membantu kita berpikir karena di situ ada matematika, kita bisa mengukur diri kita, kemajuan kita itu secara terukur dan juga sistematis. Dan juga saya kira blended ya, antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial yang ada di PPKU. Kita juga punya sosiologi pedesaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya waktu itu luar biasa bagus. Dan saya tutup dengan quotation dari Bapak Evolusi Manusia ini, Charles Darwin ya. Charles Darwin kan dulu kamu sebelum masuk ke FEM kan juga dapat biologi juga kan? Iya dapat Pak. Ya, kan IPB S1 dia mengatakan it is not the strongest, neither the smartest, bukan yang terkuat dan juga bukan yang terpintar yang akan memenangkan pertandingan, but the most adaptable person yang akan memenangkan. Jadi orang yang berubah sesuai dengan lingkungannya, the most adaptable person akan menang. Dan yang kedua juga Darwin mengatakan bahwa change is difficult. Berubah itu sulit, but not to change fatal gitu. Wah, lebih kacau gitu Pak. Nah, karena itu harus berubah kan? Ya karena the certainty of the business adalah ketidakpastian itu sendiri. Kepastian sebuah bisnis adalah ketidakpastian itu sendiri. Karena itu kita harus terus berubah. Terima kasih Mas Majid. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Sama-sama. Atas segala pesan-pesannya yang semoga menginspirasi kita semua. Nah Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita mau jargon mentor, mau jargon leaders talk dulu nih Pak. Mari. Kita ke sana boleh Pak? Ya boleh. Nah, jadi ntar kalau misalkan saya bilang leaders talk, kita akan meragakan do a good deed, stand up and lead. Oke ya Pak? Stand up dan lead up gitu ya? Iya, baik. Oke. Leaders talk, do a good deed, stand up and lead. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Jangan lupa share konten ini ke semua orang yang kalian kenal agar manfaatnya lebih terasa. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.